Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidak ada kemampuan dewa untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tugas kita adalah mensyukuri nikmat tersebut dengan cara menjalankan segala yang Allah perintahkan, meninggalkan segala yang Allah larang. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Karena pada diri Rasulullah itu ada ketauladanan yang baik dalam semua aspek kehidupan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi kini kembali kita mau ulang-ulang kaji awak. Awak akan melanjutkan membaca surah Al-Maidah ayat 83. Silahkan dibuka surah Al-Maidah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Shadaqallahul azim. Jadi ayat 83 surah Al-Maidah itu ada asbabun nuzul. Ada yang menjadi latar belakang turunnya ayat itu. Jadi di dalam tafsir dikatakan ayat itu turun terkait dengan kunjungan Najasyi yang terdahulu mereka atasnya dari Habasyah. Jadi Raja Najasyi berasal dari Najasyah. Habasyah, Najasyi dari Habasyah. Kalau Habasyah kalau bahasa awak kini Ethiopia. Ya, daerah-daerah di bawah di Sabaliak Laut Merah. Di daerah-daerah Afrika lah, daerah-daerah Persia lah. Jadi Iko termasuk salah satu negara yang tidak ditaklukkan oleh Eropa, tidak ditaklukkan oleh Barat. Padahal di sekitar-sekitarnya itu daerah-daerah yang banyak ditaklukkan oleh Eropa. Walaupun Ethiopia termasuk negara yang pernah dijajah oleh Italia, tapi kemudian Italia menarik diri dari jajahan tersebut. Jadi di Habasyah dulu
ada Raja Najasyi namanya Asamah bin Abjad, berasal dari negeri Habasyah. Kalau anunya Abisiyun, Abisia. Jadi Habasyah bahasa Arab di dalam kitab tarikh itu disebut dengan Habasyah. Jadi Raja Najasyi, kok daerah namanya Afrika itu kan orang-orang kulit hitam. Orang yang kulit hitam. Jadi pernah di dalam sejarah tercatat peran dari Raja Najasyi tadi memberikan perlindungan terhadap umat muslim Mekah. Jadi awal-awal Islam, jadi umat Islam mengalami tekanan dari kafir Quraisy. Sehingga pada gelombang pertama keluarlah beberapa umat muslim dari kota Mekah, karena kota Mekah selalu diintimidasi umat Islam oleh kafir Quraisy, disiksa. Bagi yang sudah menyatakan Islam, itu bareknya dulu. Menyatakan Islam itu butuh perjuangan dan keteguhan. Kalau kini alhamdulillah berislam bahwa tidak ada yang mengganggu. Di awal-awal Islam, mereka yang di kampung mereka sendiri diusir oleh orang kampungnya. Karena memang mereka menilai bahwa umat Islam telah meninggalkan sesembahan dari nenek moyang mereka. Ada Raja Najasyi ini punya peran yang memberikan perlindungan, memberikan rasa aman terhadap umat Islam yang lari dari kampung mereka, dari Mekah, kemudian pergi ke Habasyah. Ada Raja Najasyi yang berkulit hitam. Kelompok Islam yang keluar dari Mekah dipimpin oleh apa bahasa dewa itu, anak dari paman beliau Ja'far bin Abi Thalib. Apa bahasa dewa itu kalau anak dari ayah itu? Anak apa sepupu dari sepupu Nabi Ja'far bin Abi Thalib, anak dari paman beliau. Itulah yang menjadi juru bicara. Beliau datang ke negeri Habasyah. Tentu masuk ke negeri orang, tentu tidak mudah. Butuh, kalau bahasa kini negosiasi. Ada butuh lobby-lobby. Sementara orang kafir Makkah sendiri, ketika mendapat kabar bahwa ada umat Islam yang keluar dari negeri mereka, orang kampung lari keluar, pergi ke Habasyah. Habasyah itu negerinya itu lah di bawah, kalau dicari di peta, di bawah Jazirah Arab, pokoknya di seberang lautan, Laut Merah itu tadi. Jadi ada Sudan, Mongolia, dan pokoknya negara-negara yang lain, yang Habasyah salah satu negara yang rajanya memberikan perlindungan, sehingga tercatat dalam Al-Quran peran dan kelibatan dari Raja Najasyi memberikan perlindungan, dan termasuk kemudiannya Islam itu ada dicatat di dalam Al-Quran. Jadi peran dari beliau memberikan perlindungan, memberikan rasa aman. Berarti sosok umat Islam yang keluar dari Makkah, itu adalah rekomendasi dari Nabi. Karena sekian banyak tekanan, maka Nabi memberikan analisa-analisa di mana daerah yang mungkin umat Islam bisa mendapatkan perlindungan. Didapatkan informasi di Habasyah itu ada Raja Najasyi yang bernama Asamah bin
Abjad, apa nama tu? Bin Abjad. Beliau itu termasuk pemimpin yang adil, pemimpin yang objektif, pemimpin yang bisa diajak bernegosiasi atau bermusyawarah. Datang umat Islam di situ, tapi tak dapat khabar umat Islam datang ke Habasyah, orang kafir Quraisy tak nama lo membiarkan lo parang kok mendapat perlindungan lo dari Raja Najasyi itu, diutuslah namanya Amr bin As. Oh, riwayatnya Amr bin As kok banyak lo kisah. Dulu Amr bin As kok adalah utusan dari kafir Quraisy, berarti nyokapian bersama dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Badua tim dari kafir Quraisy inyo datang ke Habasyah dengan membawa perhiasan, membawa uang untuk disogok raja ko tadi supaya memulangkan kembali umat Islam atau mengusir umat Islam yang datang ke Habasyah itu, keluar dari Habasyah. Jadi terjadilah perdebatan sengit antara umat Islam di gelombang yang pertama dengan jumlah yang terbatas, yang kemudian larilah atau meminta perlindungan ke Raja Najasyi. Sementara dari kafir Quraisy dapat informasi itu tibolo. Tibo pakai songkok. Ada perhiasan, ada ameh, ada sesuatu yang akan diberikan kepada raja itu tadi. Nah, menariknya adalah Raja Najasyi beliau mandanga kado belah pihak. Kalau menurut versi dari Amr bin As, sampai ke raja kami datang diutus oleh tokoh-tokoh terkemuka dari suku Quraisy. Kami kinari bukan samarang kinari. Kinari anak orang Padang. Kamari bukan samarang kamari. Gadang muka suik nang kadi jalan. Atu datang kamari bajalan buah tangan, malenggang bajalan buah batik, malenggang buah tangan. Sebagai bentuk persahabatan, kami koyo membawa anulah namanya kuah cindera mata. Alah namanya kaganti oleh-oleh. Tujuannya kok sogok kok. Harapan kami kecil Amr bin As, umat Islam dan dari suku kami kok tadi ya, dan datang kamari pulang balik. Usia risiko karena nyolah meninggalkan Tuhan nenek moyang kami. Saja dulu ikut dan kami waris bajawe pusaka batolong kecek. Tak kakonya dulu kami terima dari nenek moyang kami. Kini nyo menyembah adolo Tuhannya. Okey kecek Raja Najasyi basawai. Balom menurut mendengar informasi tak tu kecek pasukan tu lah siap lo kan mengambil orang Islam boleh kadi kabi kalau bahasa awak kok kadi rantai kok kadi panganyo lah namanya. Tapi juru bicara dari umat Islam Ja'far bin Abi Thalib memberikan keterangan, wahai raja yang mulia. Kalau bahasa awak Ja'far bin Abi Thalib kok tentu juru lobi lo. Kalau orang Minang kan Agus Salim lah, dan pandai meyakinkan. Dia sampaikan dulu suku kami kok menyembah berhala, menyembah patung. Ajaran yang diajar itu adalah orang kayu menisu orang bansai, nang kayu bertambah kayu, nang bansai tak tindik. Kemudian nan bodoh dipandi aja, dikicu aja, dialu aja. Orang padusi dibunuh aja. Dah ada elok dah. Kemudian pergaulan bebas, dah ada mengedepankan nilai kemanusiaan.
Itu dulu. Lalu kemudian ada yang berasal dari kaum kami, seorang rasul yang diutus Allah. Saja kene menunjukkan tanda-tanda kebenaran, kejujuran, ketauladanan. Keceknya nak ada kicuah, janjinya nak ada dutung, amanah yang diberikan nak ada kianati. Terbukti saja nyokete. Kemudian beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Baswa wa rajuna jasiko. Nah, beliau tentu membaca lah tentang sejarah agama. Kalau Nabi kami Nabi Isa ini ada mukjizat. Lalu kemudian Allah mukjizat engkau. Mukjizat yang dipunyai oleh rasul engkau, yang dipunyai oleh Nabi Muhammad itu. Disebut oleh Ja'far bin Abi Thalib, mukjizat beliau itu adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim. Oh, tentu heboh lo nak lain, mencimik lo nak lain. Orang lain mukjizatnya begini, begitu dan segala macamnya. Padahal justru kehebatan Al-Quran ko Nabi Muhammad. Lalu kemudian diberikan mukjizat Al-Quran. Sampai kini Al-Quran itu terjaga. Beda dengan Nabi Isa, beda dengan Nabi Daud, beda dengan Nabi Musa. Mukjizatnya itu pada Nabi itu tadi. Meninggal Nabi kitab suci tinggalnya leleh. Batu kalau mana abah ganti lah Nabi alah nyot tinggalkan puluh. Tapi Nabi Muhammad mukjizatnya adalah Al-Quran. Maka kemudian dibacakanlah Surah Maryam. Surah Maryam awal-awalnya kau dibacalah Surah Maryam oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dalam Surah Maryam itu bercerita tentang kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang sebelumnya istilahnya lah tua, kemudian istri lah diponis mandua. Lalu kemudian atas kekuasaan dari Allah mencaliak apa yang terjadi pada Maryam binti Ali Imran, binti Imran, anak dari Siti Hana, yang kemudian Nabi Zakaria yang mengasuhnya. Banyak keajaiban-keajaiban. Maka kemudian Nabi Zakaria diberikan karunia seorang anak. Kemudian diceritakan tentang, kan Surah Maryam itu panjang, itu bicara tentang kisah-kisah Maryam dan kisah Nabi Isa. Jadi disebutkan pula di dalam Surah Maryam itu bahwa Nabi Isa itu sendiri memang dijelaskan beliau seorang rasul, lalu kemudian diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dari ayat yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib membuat hati dari Raja Najasyi itu tadi tergugah. Laisa suwai rasuwe kecil. Laisa suwai anan dibaca oleh Ja'far dengan apunan beliau yakini. Jadi disebutkanlah ciri-ciri tanda-tanda dari kemuliaan Nabi Isa dan lain sebagainya. Kalau wajah lihat di dalam surah Maryam, kalau mungkin bisa dimulai dari ayat 30 itu. Kalau di ayat 30 dikatakan bahwa qala inni abdullah. Jadi Nabi Isa itu mengatakan di dalam surat Maryam itu, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Atanil kitab. Allah memberikan aku sebuah kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya. Allah mengangkatku menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Keberadaan aku memberikan keberkahan dimanapun aku berada.
Jadi bermanfaatlah bagi manusia. Itu yang dikatakan oleh Nabi Isa yang tercatat di dalam surat Maryam. Wa ausani bisolati wa zakah. Aku selalu memerintahkan, mengajak dan mewasiatkan untuk mendirikan solat dan menunaikan zakat. Jadi bahasa dari Nabi Isa itu sendiri juga wa ausani bisolati wa zakah. Jadi beliau menyampaikan dulu perintah mendirikan solat dan membayarkan zakat. Madum tuhayya, sepanjang hidupku selalu aku ingatkan hal demikian. Wabiram biwalidati, dan aku juga berbuat baik kepada orang tuaku. Kalau ini tentu deh ibu aja. Selalu berbuat baik kepada orang tua. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Nak do mau sombong do, nak do ngeh do, nak do takabur. Itu yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Allah berikan keselamatan kepadaku mulai dari aku lahir, aku mati, aku berbangkit dan hidup kembali. Allah berikan keselamatan. Itu disebutkan, dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Itu yang membuat kemudian Raja Najasyi mengatakan, wahai Amr bin As, saudaraku Amr bin As, utusan dari suku Quraisy, kembalilah engkau. Lalu kemudian bawalah semua pembawaan engkau, cenderamata yang kau bawa, semua perhiasan engkau, aku tidak menerima itu semua sebagai sogokan darimu. Aku akan berikan perlindungan kepada saudara-saudaraku muslim yang datang dari Jazirah Arab, dari Makkah, untuk bisa berada di daerah kami dalam keadaan aman. Itu nan dikatakan oleh Raja Najasyi. Jadi ketika Islam sudah maju, sudah berkembang, dan kemudianlah sampai Fathu Makkah, Makkah sudah ditaklukkan, kemudian sudah disyiarlah Islam, makola ayat iko surah Al-Maidah ayat 83 ko dikatakan, pada saat itu Nabi Muhammad kan juga mengirimkan surat kepada Raja Najasyi itu. Pada saat kunjungan Raja Najasyi itu, Nabi Muhammad membacakan surat Yasin, maka mereka menangis, kemudian mereka Islam. Jadi apa yang dibacakan itu sama seperti apa yang ada di dalam kitab suci mereka. Maka turunlah ayat, wa idza sami'u ma unzila ila rasul, dan apabila mereka mendengar apa yang telah diturunkan kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, yaitunya Al-Quran, taro a'yunahum tafidu minad dam'i, maka engkau melihat mata mereka penuh oleh air mata, genangan air mata, menangis mereka, terharu mereka ketika dibacakan ayat Al-Quran kepada mereka. Jadi kalau orang yang mendengarnya dengan ilmu, lalu kemudian kebenaran itu memang diterima dengan cara yang benar, lalu kemudian mereka menjadi menerima Islam, yaitunya terharu, taro a'yunahum, engkau melihat mata mereka digenangi oleh genangan air mata, mimma arafu minal haq, karena mereka sudah mengenali kebenaran itu dari kitab-kitab mereka sebelumnya. Jadi ada kesesuaian antara yang mereka pelajari dengan kenyataan yang dilihat dan dari kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Isi-isinya itu kecil orang kini ada kesesuaian. Jadi tidak berdasarkan
egoe, tidak berdasarkan kepentingan, tetapi berdasarkan kebenaran. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana amanna, ya Allah, ya Tuhan kami beriman, kami membenarkan, kami meyakini Nabi Engkau dan kitab Engkau. Jadi membenari Nabi Muhammad, meyakini Nabi Muhammad, dan meyakini tentang kebenaran Al-Quran. Faktubna ma'asyahidin, maka tulislah kami menjadi orang-orang yang termasuk orang yang syahid, artinya orang yang didekatkan dengan kebenaran, dengan membenarkan mereka. Jadi itu adalah gambaran bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad barajawa kepada sejarah, karena memang Al-Quran banyak menceritakan tentang sejarah. Betapa ketika ayat Al-Quran dibaca, karena ayat Al-Quran itu adalah mukjizat, tergugah hatinya. Karena mereka mengerti dengan bacaan Al-Quran. Mereka punya pengetahuan, mereka punya ilmu. Kalau orang berilmu, orang berilmu bahasa Allah, masuk barang kau tadi. Kecil orang kini frekuensi, sama nyambung Tapi berdebat dengan orang yang jahil, naninyo lo deh, dan kecil orang nak didanganya doh, itu dia payah. Tetapi yang sesama punya ilmu, ba'ajulah kacaro mempengaruhi dan lain. Takah seperti yang dilakukan oleh Amr bin As itu tadi, nyobau sogo agai, tak terpengaruh Raja Najasyi. Beliau memang pemimpin yang objektif, mencari kebenaran itu dengan cara yang benar. Semua kebijakannya itu adalah berdasarkan ilmu. Maka ditanya kok iyo punya mukjizat Nabi, kok apa mukjizat? Dia sebenarnya Al-Quran. Silakan dibacakan tentang isi kandungan Al-Quran itu tadi. Dibacakan ayat Al-Quran. Ketika mereka mendengar ayat Al-Quran tersebut, balinang ayyamatoi. Jadi awak ketika dibacakan ayat Al-Quran, kau hendaknya tentu harusnya bertambah keimanan awak. Kalau awak tadi mempelajari Al-Quran, karena memang semakin awak mempelajari Al-Quran, semakin kuat dan kokoh keyakinan betapa luar biasanya Al-Quran. Ada kajian-kajian sejarah yang hebat terungkap di dalamnya. Jadi kalau awak bicara soal Raja Najasyi, akan tak kenal doa Raja Najasyi kau tadi. Kan sebelumnya beliau kok menyembunyikan keislamannya. Pada saat Ja'far bin Abi Thalib beserta rombongan itu datang, kemudian dibacakan Al-Quran, kemudian lah mantap keyakinannya, kesesuaiannya lah Islamnya. Tapi lingkungan sekitarnya, itu tidak kasadonya yang Islam. Kalau bahasa dalam buku sejarah ada disebutkan, beliau menyembunyikan keislaman beliau. Sehingga pada saat beliau meninggal dunia, Nabi Muhammad mengajak sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan salat ghaib. Karena itulah awal asal salat ghaib pertama. Jadi salat ghaib pertama itu adalah karena meninggalnya Raja Najasyi itu tadi. Bagaimana kau dilaksanakan salat ghaib? Karena Raja Najasyi kau berada di lingkungan yang non-muslim. Penduduknya satu alun Islam. Jadi kalaupun ada non-Islam, alun tahu tata cara pelaksanaan salat jenazahnya itu secara maksimal. Maka didapatkan informasi tentang meninggalnya Raja Najasyi, diselenggarakanlah salat jenazah, salat ghaib bagi jenazah Raja Najasyi. Itu dicemeh lo orang Yahudi itu. Oh, nyo pakai salat jenazah lah, cuma jenazah kau.
Lalu solat ada mereka, sudah mulai solat jenazah, salat maid, amanyo ndak ada orang ada. Iko asal muasal. Jadi maknanya menarik ketika awak membaca Al-Quran ternyata terungkap sebuah fakta-fakta sejarah. Ikololah yang menjadi asal muasal dari dilaksanakannya sholat gaib tersebut. Itu kisah dari Raja Najasyi. Jadi orang yang berjasa, orang yang bermanfaat bagi Islam, itu tercatat di dalam Al-Quran. Dan Allah akan muliakan dia. Amangko awak menjadi pelajaran awak bahwa berbuat baik, menjadi orang baik, tidak mesti harus mengharapkan pujian dari orang lain. Allah Maha Tahu. Allah akan memberikan kemuliaan kepada hambanya yang berbuat baik dengan cara yang Allah kehendaki. Dengan caranya Allah untuk memuliakan orang tersebut. Jadi berbuat baik tidak mesti harus disoraknya ke orang banyak, kemudian berharapkan pujian menjadi ria, menjadi sum'ah, menjadi ujub, sampai lo kepada sombong, bahkan sampai lo mau pupik, seolah-olah awak ini sadu menentukan menjadi sombong. Karena seyogyanya adalah ada yang harus diingat dan ada harus dilupakan. Ada dua dan diingat, ada dua dan dilupakan. Dan kadingat dia waktu adalah jasa bayar orang kawak tu awak makanan. Dan kedua adalah utang awak ke orang tu di kanan. Ada nak awak utang ke orang, itu di kanan tadi. Dan kadilupuan apa? Dan kadilupuan itu tidak perlu diingat-ingat adalah kebaikan awak ke orang. Tak perlu dipercaya tu dia nak menolong tu mah. Kalau dia nak jadi orang tu tu kalah sombong lah tu. Kalau awak lah menolong orang, dah Allah Maha Tahu. Jadi tak perlu diungkungki dia tu, tak perlu dikanan-kanan. Kemudian calai dia tak perlu dikanan-kanan adalah pitih awak di orang. Orang nak hutang kawak. Ia maksudnya adalah nyokan penyakit ya kan tak tu. Orang banyak lo di TikTok orang hutang. Awak mau hutangan, nyo datang lunak-lunak berjanji kau bayar. Ketika kau mau bayar, nyo lupa dan awak lah nak dibangga tu. Awak lah dari berhutang, mempunyai sengennya tu minta tahu dia lah terlihat dulu nanti kartu ni. Betul nak kamu bayar kadang-kadang lah dia dulu tu. Jadi disebutkanlah di dalam Al-Quran betapa memang ada kebaikan Raja Najasyi itu yang kemudian direkam, diabadikan di dalam Al-Quran. Ada di dalam surat Al-Maidah. Tetapi awak beraja pula dalam sejarah ternyata orang-orang seperti Amr bin As dulu adalah pembenci Islam. Berang yang mencalia umat Islam ko tadi dapat perlindungan dari Raja Najasyi. Akhirnya Amr bin As ko dengan Islamnya Raja Najasyi akhirnya tergugah pula. Menjadi pembela Islam lo, sedangkan orang luarnya kuat yakin ke Islam, raja kalau yakin ke Islam. Oh iya lo tu yang lain. Mangko Amr bin As kemudian menjadi tokoh sentral di dalam Islam, jadi pembela Islam. Tapi memang menariknya ceritanya Amr bin As. Nyo baru-baru masuk Islam baru, mungkin sekitar 3 bulan menjadi Muslim baru. Masuk awal mu'allaf lah. Tapi Nabi Muhammad pernah mempercayakan Amr bin As memimpin pasukan perang. Disusun pasukan perang, di dalam tim itu tadi ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zubair, ada Tolhah. Sahabat-sahabat terbaik ini tuh, sahabat-sahabat yang alim, sahabat-sahabat utama dan sahabat unggul,
Masuk di dalam tim itu, yang diangkat menjadi pimpinan perangnya adalah Amr bin As. Dan jaleko dalam sejarah Amr bin As ko dulu ko iko na memprovokasi Raja Najasyi ko untuk mengusir balik orang Islam ko. Inyo na menyogok Raja Najasyi ko. Inyo sebagai juru bicara dari PKP Quraisy. Walaupun kemudian ditolak oleh Raja Najasyi. Hikmahnya beliau kemudian masuk Islam lo, terinspirasi lo dari Raja Najasyi. Kemudian baru 3 bulan masuk Islam, inyo menjadi pimpinan perang ketika di Madinah. Di Madinah 9 tahun masa hijrah Nabi di Madinah. Kemudian ada suatu suku besar di sekitar Madinah. Inyo melawan pulau Karengkang. Itu yang kemudian akan dihadapi oleh umat Islam untuk memeranginya. Yang menjadi pimpinan pasukannya itu adalah Amr bin As. Ketika Nabi Muhammad menetapkan Amr bin As sebagai pimpinan perangnya itu, komandoe, Nabi Muhammad selalu mengingatkan, sianan aku utus dan aku tetapkan sebagai pemimpin perang, maka semua perintahnya wajib ditaati. Apapun perintahnya, karena perintah dia adalah perintahku. Siapa yang tidak mengikuti perintahnya, berarti tidak mengikuti perintahku. Siapa yang ingkar terhadap dia, berarti sama mengingkariku. Itu pasal. Yang terjadi adalah Amr bin As, anggota pasukannya di dalamnya ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair. Malam-malam musim dingin, pai keluar di padang pasir itu musim dingin, sadang musim dingin. Udah dulu berapa? Musim dingin, musim panas. Musim dingin itu yo panehe angin pada. Dingin dia mencucuk ke tulang. Mungkin awak orang buat longko sadang elok lah. Orang tiba orang buat longko lalu perang panjang menggigil. Tiba mungkin adalah flu-flu ya. Jadi di Madinah itu dalam perperangan, dalam perjalanan itu ternyata cuacanya dingin badan. Dingin, lalu kemudian perintah dari Amr bin As kok. Tak boleh menyaluan api. Kalau diinginkan dia ada pintu supaya angin badannya. Kau pakai api lah, kau buat selimut, aduh kayu itu di kedudukan angin supaya bisa diselimut. Iko perintahnya adalah tak boleh dia ada api je. Kira-kira kecil Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kalau jalan badan yang gadang, dia kuat, taguk, bagak. Kecil Umar bin Khattab, bukan Umar bin Abu Bakar Siddiq. Baswawai, iyo baru kapatang Islamnya baru. Ayo awak dipimpin pi baalah dingitnya Abu Bakar ja melawan-lawan Umar, kau perintah Nabi bah. Kalau Nabi lah menuju awak patuh tu je. Kalau Abu Bakar Siddiq kan bijaksana. Di jinak-jinak je Umar bin Khattab. Dek perintah kau hari dingin, tak boleh menjaluan Nabi. Tahan aja di Umar bin Khattab. Sabar Umar bin Khattab. Aku Amr bin As. Adolo sekali dalam suatu karenanya pimpinan perang, inyolo menjadi imam sekali. Kau subuh, kau basuh dalam sejarah, malam-malam tu kan jago subuh, tentu kau solat inyo kan jadi imam. Dan terjadi adalah Amr bin As malam-malam inyo mandi junub lo, junub lo. Lalu kemudian disadiwan ayah dan Abu Hai, tapi kira dingin. Orang nak boleh ketika ayah dingin, iyo junub, harus mandi junub nama itu. Hanya minta aja tayamum. Hanya sebut tayamum. Kulo agenda dari Amr bin As. Yo basuh awak ko melawan dalam hati lo Umar bin Khattab di malinggaman basuh awak. Tapi dek karenanya komando, dek karenanya pemimpin, ya udah.
diterima sajalah semua perintah dan yang dilakukan oleh Amr bin As. Jadi banyaklah sejarahnya. Jadi tokoh-tokoh yang terlibat di dalam turunnya ayat surah Al-Maidah ayat 80 pada tadi 83 itu tadi, ada Ja'far bin Abi Thalib, sepupu dari Nabi Muhammad, ada Amr bin As, dan ada Raja Najasyi. Jadi menjadi pembelajaran dewa di dalam ayatku tadi, bahwa ternyata ada kekuatan dari Al-Quran ketika dibacakan kepada Raja Najasyi, berlinang air matanya, tergugah dia, kemudian dia bernyatakan beriman kepada Allah dan kemudian minta dituliskan menjadi bagian dari orang yang syahid. Itulah kira-kira pembelajaran dewa. Kalau pertanyaannya, bila dilaksanakan mulainya solat jenazah, solat gaib jenazah itu, yaitunya adalah pada saat meninggalnya Raja Najasyi yang di Habasyah, atau kini namanya di Ethiopia itu tadi. Dan kemudian keputusan-keputusan yang beliau buat ternyata menginspirasi yang lain pun menjadi Islam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.